kalau saya amati sejak dulu tentang masalah rekrutmen hakim konstitusi, itu sebenarnya prosedurnya yang salah. Karena hakim konstitusi itu terdiri dari 3 unsur. Unsur pemerintah, dalam hal ini unsur presiden, yang satunya adalah unsur DPR, dan satunya lagi adalah unsur Mahkamah Agung, yudikatif. Jadi istilah bahasanya yudikatif, legislatif, eksekutif. Tapi dia direkrut dari DPR, dari pemerintah, dan dari Mahkamah Agung. Maka hakim itu ada terdiri dari 3 golongan. Golongan yudikatifnya itu 3 orang, golongan legislatifnya 3 orang yang mewakilinya itu, golongan pemerintah ini 3 orang yang mewakilinya. Nah, ini sudah nggak benar karena apa? Undang-undang itu dibuat oleh DPR dan Presiden. Yang diuji adalah DPR dan Presiden. Dapat diduga bahwa 6 orang hakim yang berasal dari DPR, yang berasal dari sebut saja utusan pemerintah itu, ini kan ada kecenderungan dia akan berpihak kepada undang-undang. Sedangkan 3 orang hakim dari Mahkamah Agung, ada kemungkinan dialah yang paling netral. Jadi dari perspektif ini sesungguhnya mengandung unsur kelemahan. Yang pertama adalah mengapa hakim konstitusi dipilihnya karena keterwakilan dalam proses pembentukan undang-undang, yang seharusnya dia adalah tidak terlibat dalam atau tidak berafiliasi atau tidak berasal dari legislatif, tidak berasal dari eksekutif, dan juga tidak berasal dari yudikatif. Mereka itu mestinya adalah dipilih berdasarkan pada kriterium dia sebagai seorang negarawan yang sejati. Jadi negarawan yang sejati itu tidak dipilih berdasarkan pada proses pembentukan undang-undang. Ya, jadi kalau itulah yang terjadi, maka saya sudah mendeteksi sejak dulu bahwa 9 orang hakim itu masing-masing punya kepentingan. Kepentingannya adalah bagaimana menjaga institusi masing-masing. Nah, atas dasar itulah saya berpendapat bahwa untuk yang akan datang, hakim itu rekrutmennya adalah dari orang-orang yang memiliki reputasi negarawan yang sejati, yang punya komitmen terhadap Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila. Itu menurut kriteria saya begitu. Jadi tidak lagi direkrut dari unsur-unsur itu, tapi dia adalah diseleksi berdasarkan komitmen mereka terhadap Undang-Undang Dasar 45, pembukaan, dan Pancasila, plus mempunyai sifat negarawan yang sejati. Mungkin pertanyaannya adalah apa artinya sifat negarawan yang sejati itu? Dilihat dari track recordnya selama dia hidup, ya. Dari pendidikannya, dari kalau hakim ya dari produk-produk putusannya, kalau siapapun dilihat dari karya-karya akademiknya. Kalau tidak ada ya reputasi akademiknya dalam proses kehidupan mereka. Jejaknya itu harus ditangkap bahwa atau dinilai bahwa dia adalah negarawan yang sejati. Ya, saya kira itu. Nah, mengenai komitmen terhadap Undang-Undang Dasar 45, pembukaan, dan Pancasila itu bisa diuji melalui tes objektif. Tapi juga dicari rekam jejaknya mereka itu. Saya kira itu usul saya yang dari yang sekarang dan yang akan datang. Pertanyaan yang kedua adalah apakah indikasi proses rekrutmen telah dimanipulasi atau dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kekuasaan? Itu benar, ya. Seperti tadi yang saya katakan, kalau dia dari DPR, pastinya diambil adalah orang-orang yang bisa membawa aspirasi dari DPR. Kalau dari pemerintah, dia akan membawa orang-orang yang membawa aspirasi dari pemerintah. Kalau yang legislatif, saya kira tidak. Cuma kebijakan legislatif dalam ini Mahkamah Agung yang kita tidak membaca atau belum memperoleh gambaran apa yang dipakai oleh Mahkamah Agung untuk mengutus dia atau merekrut hakim konstitusi itu seperti apa. Saya sampai sekarang belum begitu jelas gitu. Ya, tapi secara prinsip karena dia adalah yudikatif, seharusnya dia adalah orang yang paling netral sebagai hakim konstitusi. Tapi celaka 12 ya, begitu kita lihat seharusnya dia paling netral sebagai hakim konstitusi, tapi kasus yang terakhir kemarin justru dia adalah 2 orang hakim utusan Mahkamah Agung itu yang
yang terlibat dalam proses penerbitan putusan yang menyalahgunakan wewenang itu. Nah, jadi yang tidak netral seperti itu. Yang netral itu sekarang jadi hakim konstitusi, jadi Pak Suhartoyo. Nah, jadi mudah-mudahan Pak Suhartoyo ini membawa amanah dari Mahkamah Agung itu supaya dia dalam posisi yang netral, tidak seperti dua teman yang sebelahnya. Sedangkan dari DPR dan juga dari Presiden, ya sebaiknya dia harus tahu bahwa tugas mereka bukan mewakili pemerintah dan juga bukan mewakili legislatif. Tugas dia adalah seorang negarawan yang sejati. Jadi jangan bermain politik dan juga bermain membawa aspirasi dari legislatif atau presiden. Saya kira mereka harus mengevaluasi diri ya. Kalau terkait dengan kasus yang ketiga ini, pertanyaan ketiga, Anwar Usman, apakah ada kelemahan dalam proses rekrutmen yang memungkinkan terjadinya pelanggaran etik perilaku? Saya melihatnya Pak Anwar Usman itu pada mulanya ya kalau kita lihat dari sisi netralitas ya, karena memang dia berasal dari yudikatif. Tapi menjadi tidak netral ketika dia menjadi keponakan dari presiden atau dari bernikah dengan seorang adik presiden. Itu mulai tidak netral, ada di situ udah kelihatan dari putusan-putusan sebelumnya. Seharusnya saya sependapat pada saat itu bahwa kalau mereka sudah tidak netral, padahal dia wakil dari Mahkamah Agung, sejak dia nikah dengan adiknya presiden itu mestinya mundur dia. Seharusnya mundur dan kembali ke habitatnya di pengadilan Mahkamah Agung, di bawah manajemen Mahkamah Agung. Tapi pada saat itu tidak. Nah puncaknya ketidaknetralan itu ya pada peristiwa yang hari ini kita terjadi. Itulah puncaknya ketidaknetralan. Akibat apa? Akibat pernikahan sesungguhnya. Kalau tidak nikah itu barangkali dia masih posisi netral, karena nikah itulah yang membuat mereka terbelenggu oleh apa yang disebut sebagai situasi yang disebut sebagai nepotisme atau kolusi atau lebih tepatnya nepotisme gitu. Itulah yang membuat hari ini dia harus berhenti dari jabatan sebagai ketua. Tapi juga seharusnya mestinya kan rasa malu mesti harus dijaga, rasa kehormatannya pribadi juga dijaga. Maka lebih bagus dia mengundurkan diri daripada berada dalam posisi yang menjadi sorotan publik ya. Bagaimana seorang hakim yang kemudian dicabut palunya untuk mengadili perkara, itu kan mempermalukan. Seperti seorang tentara yang semula dia bertempur, nah kemudian senjatanya diambil, dia tidak lagi bertempur, administrasi saja. Itu bagian daripada sanksi. Kalau tugas saya kira nggak menjadi masalah, kalau itu sanksi menurut saya masalah. Terkait dengan pertanyaan nomor 4, bagaimana standar nasional? Saya ingin membandingkan dengan negara-negara lain. Kalau mereka yang menjadi hakim konstitusi pasti akan dipilih orang yang paling netral di antara profesi yang lain, yang paling netral, dan dia harus menjaga namanya konstitusi ya. Kalau saya tadi sudah bicarakan bahwa itu seharusnya dia adalah menjaga konstitusi dengan sekaligus mengerti tentang konstitusi, dan sekaligus dia adalah harus menjaga Republik Indonesia ini. Jadi kalau dia partisan itu seperti rekrutmen hakim Indonesia, saya sejak dulu sudah nggak sependapat ya. Awal mula sudah tidak sependapat karena hakim konstitusi tidak dipersyaratkan seperti itu. Yang syaratnya adalah menjaga konstitusi. Justru dialah yang mengontrol kelakuan atau produk-produk DPR legislatif yang dinilai dia telah melakukan penyimpangan secara nilai, penyimpangan terhadap azas, penyimpangan terhadap norma, dan penyimpangan terhadap bentuk formal daripada hukum, atau yang dikenal dengan uji formil ya. Yang uji material itu penyimpangan norma hukum, azas hukum, dan nilai hukum dalam konteks hukum dasar Republik Indonesia plus pembukaan plus Pancasila. Nah, saya kira itu yang diperlukan perbandingan dengan negara lain dan juga perbaikan di masa depan.